Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fatimi di mana saja Anda berada, hari ini kamu masih takut ditinggal pasangan, atau kamu was-was, atau kamu ragu-ragu jangan sampai pasangan kamu diselingkuhi. Sampai kapan kamu dalam keadaan seperti ini? Lebih baik mulai hari ini, mulai saat ini, kamu jangan memikirkan hal-hal yang buruk, tetapi kamu harus bergegas membersihkan diri, bersikap lebih baik lagi. Dan ada satu amalan yang paling ampuh dan paling mujarab agar pasanganmu itu akan semakin cinta dan sayang kepadamu, sehingga kamu menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, insyaallah. Apa itu amalannya? Yaitu dibaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum allazi la yamutu wa tubu ilaihi rabbighfirli. Ulangi, astaghfirullah allazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum allazi la yamutu wa tubu ilaihi rabbighfirli. Dibaca 25 kali setelah salat subuh dan 25 kali setelah salat asar. Insya Allah pasangan kita akan semakin cinta, keluarga kita semakin rukun, damai. Karena kalau kita hanya memikirkan terus keburukan di dalam pikiran kita, prasangka, kemudian lagi ragu-ragu, semua itu justru hanya menurunkan imun, menjadikan kita lebih buruk, kesehatan kita terganggu, kemudian imun kita juga bahkan bisa jadi drop. Jadi percayakan saja bahwa ada satu kekuatan yang sangat dahsyat, yaitu yang Maha Berkehendak. Bila sudah berkata jadi pasti jadi. Jadi di situ terus kita bergantung, di situ terus kita menyerahkan diri agar kita tidak menjadi orang yang sia-sia dalam hidup ini. Karena sampai kapan kita mau menjaga orang yang dewasa? Sedangkan anak kecil kalau sudah keluar rumah, entah itu bermain dengan temannya atau anak sekolah sudah keluar meninggalkan rumah, tidak mungkin semua apa yang dilakukan itu bisa kita awasi. Apalagi si orang dewasa, pasangan hidup yang banyak disukai orang di mana-mana. Tentu ini adalah satu ujian yang sangat berat bagi kita. Tapi yakin saja, yakin dengan seyakin-yakinnya, apabila kau mengamalkan amalan ini, insya Allah kamu akan menjadi rumah tangga yang damai, rukun. Dan satu lagi yang terpenting manfaatnya itu adalah hati kita ini tidak pernah merasakan ragu-ragu, tetap tenang, kemudian rindu untuk terus beribadah kepada Allah. Kemudian lagi atas izin Allah, pasangan kita akan semakin lebih sayang, semakin cinta, dan rezeki kita akan mengalir tanpa kita sadari. Dan itu mungkin yang sangat penting daripada harus sibuk. Apalagi zaman sekarang banyak sekali terjadi fitnah memfitnah, adu domba. Kemudian jangan terlalu percaya dengan orang yang membisikkan kita seakan-akan itu adalah informasi yang sangat penting bagi kita, sehingga kita terganggu dengan informasi itu. Belum tentu orang yang menyampaikan informasi itu juga pada dasarnya memihak kepada kita. Bisa jadi karena mungkin ada penyakit hatinya juga, ada iri, ada dengki, atau mungkin karena ingin tidak mau melihat rumah tangga kita damai. Jadi sekali lagi, jadilah kita menjadi orang yang bijak, tetap tenang, tetap waspada, dengan tetap mendekatkan diri kepada Allah. Karena kalau Allah sudah katakan jadi, sudah pasti jadi. Kalau Allah sudah mengatakan jangan, insya Allah tidak akan terjadi apapun. Jadi bergantung hanya kepada Allah, bersandarlah kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Dan itu bukan hanya sekedar ucapan, tetapi juga dengan hati yang tulus, dengan pikiran yang terus-terus berharap bahwa ada satu kekuatan yang dahsyat yang senantiasa kita bersama, yang menjadi super power bagi kita, yang akan melindungi kita, dan kita akan dijauhkan dari hal-hal yang semua yang kita tidak inginkan. Untuk itu ikuti saya terus di sini. Insya Allah di channel ini akan selalu hadir berbagi hal-hal yang sangat penting, yang saya anggap itu adalah akurat untuk keselamatan kita semua menuju kepada kebahagiaan, bukan hanya di dunia tetapi juga kebahagiaan di akhirat. Karena tidak sedikit orang yang salah jalan dalam hal ini. Ketika dia diuji dengan satu masalah, maka pelariannya bukan sama yang maha segala-galanya, tetapi pelariannya itu adalah di tempat-tempat yang tercela.
yaitu yang namanya ya dukun atau orang yang dianggap orang pintar, padahal sesungguhnya dia sendiri tidak bisa menjamin dirinya, apalagi mau menjamin orang lain. Bisa saja dia membantu orang lain, tetapi bukan bantuan dari kekuatan Allah Subhanahu wa taala, tetapi melalui bantuan jin. Maukah kita nanti ketika kita mati akan bersama-sama dengan jin atau bersama-sama dengan syaitan atau apa? Karena di dunia kita bersama mereka, tentu di akhirat juga kita akan bersama mereka. Jadi sekali lagi, jangan pernah mau terhasut, kemudian lagi jangan mau diadu domba, jangan mau menjadi orang yang selalu pikirannya itu dihantui dengan hal-hal buruk, tetapi teruslah menjadi orang yang teguh pendirian, punya keyakinan yang kokoh bahwa saya selalu bersama Allah. Insya Allah apapun yang terjadi berarti sudah qadarullah, dengan tetap yang pertama bukan hanya sekedar utapan tetapi juga ikhtiar menjadi diri yang lebih baik, menjadilah orang yang kasih sayang yang bertambah, menjadilah orang yang berbakti, kemudian lagi mampu memelihara diri dan keluarga. Karena yang namanya pasangan hidup itu manusia biasa. Seekor singa yang sangat ganas saja, seekor harimau, macan dan segala macam itu bisa dijinakkan. Bagaimana dengan pasangan kita? Tidak mungkin, karena dia kan punya hati. Tetapi tergantung kita lagi. Api jangan disiram bensin. Bara yang panas jangan lagi ditambahkan dengan hal-hal yang mudah terbakar. Itu yang merugikan adalah diri kita sendiri. Tetapi ingat, yang paling harus kita yakini bahwa ada satu resep yang untuk selalu menjadikan kita menjadi lebih sabar, yaitu ingat bahwa masing-masing orang ini pertanggungjawabannya adalah untuk diri sendiri, dan masing-masing orang akan menanggung apa yang diperbuat. Jadi janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan, karena kejahatan orang itu untuk dirinya, kebaikan kita untuk diri kita, kejahatan diri kita untuk diri kita juga, dan kejahatan orang lain, kebaikan orang lain untuk dirinya juga, termasuk itu berlaku pada pasangan kita. Jadi kita terus-terus menjadi orang lebih baik, bukan berarti hanya sekedar semata-mata untuk disayang pasangan, bukan, tetapi berbuat lebih baik itu semata-mata karena Allah menginginkan yang seperti itu. Jadi kalau kita sudah menjalankan semua apa yang Allah inginkan, semua apa yang Allah perintahkan, kita jauhi semua yang dilarang, insya Allah kalau kita sudah bersama Allah dan Allah mengingat kita, selesai semua masalah akan selesai. Karena apa yang tidak bisa dilakukan oleh Allah kalau dia sudah berkehendak, iza arada syai'an aqulahu kun fayakun. Apabila dia menghendaki sesuatu, hanya dengan mengatakan jadi, pasti terjadi. Jadi itulah mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang lebih baik lagi, memperbaiki diri. Bukan memperbaiki diri itu supaya kita dibalas dengan yang baik, jangan. Karena kalau seperti itu kita nanti akan putus asa. Ketika kita sudah berbuat baik, maka orang tidak membalas dengan kebaikan, maka hati kita menjadi kotor. Tetapi berbuat baiklah karena mengabdi kepada Allah. Entah itu di dalam rumah, entah itu dalam keluarga, entah itu dalam tetangga, entah itu masyarakat luas, dan sama siapapun. Berbuat baik itu adalah karena kita ingin dicintai oleh Allah, mengabdi kepada Allah. Jadi berbuat baik semata-mata karena Allah, mengabdi kepada Allah, agar Allah sayang kepada kita, agar kita menjadi orang yang selalu dirahmati, dicintai, dan diselamatkan dunia dan akhirat. Akhirnya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan jika Anda masih ingin terus bersama saya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, dan tentu yang saya harapkan adalah komentar Anda apa yang harus saya perbaiki, dan sekaligus juga mungkin akan merekomendasikan apa yang saya sampaikan ke depan, sekalipun sedikit. Mudah-mudahan ada hikmah dan pelajaran di balik kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.